Pemirsa, gempa masih terasa. Tim SAR kerahkan helikopter untuk mengevakuasi korban gempa NTT. Aksi mahasiswa tuntut pemerintah serius tangani kebakaran hutan di Kalsel diwarnai kericuhan. Diduga terima suap penerimaan mahasiswa baru, Rektor Universitas Jenderal Sudirman terjaring operasi tangkap tangan KPK. Ya, halo pemirsa, pencarian korban gempa di Nusa Tenggara Timur masih dilakukan di tengah gempa susulan yang masih terasa. Saya Herjino Syaputra, Anda menyaksikan Studio Sore. Ini yang paling terbesar sudah. Ya pemirsa, kita ke informasi yang pertama terkait gempa dan doa dan harapan terbaik terus bersama saudara-saudara kita yang berada di timur Indonesia pemirsa. Dan kali ini tim SAR terus mengevakuasi para korban gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Proses evakuasi sampai melibatkan helikopter. Ya, ini nampak tim SAR sedang menggendong warga ya. Parubaya nampaknya. Dan memang saat ini kondisi di lokasi pemirsa di NTT ini kerap terjadi gempa. Dan kalau kita lihat juga ini ada lansia yang jadi korban gempa, ini berada di Kampung Ronting, Desa Satar Kampas ya, Lamba Leda Utara, Manggarai Timur. Kedua korban ini mengalami cedera akibat gempa dan harus dievakuasi menggunakan helikopter untuk dibawa ke RSUD Pratama Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selain melaksanakan evakuasi medis, helikopter ini juga mendistribusikan bantuan dari negara untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa di wilayah Manggarai Timur. Kantor SAR Maumere bersama potensi SAR terus melakukan upaya pencarian, pertolongan ya, dan pelayanan kemanusiaan melalui jalur darat maupun udara. Evakuasi korban yang mau dirujuk ke. Sementara itu pemirsa, ratusan warga di Sika, Nusa Tenggara Timur memilih bertahan di kebun-kebun warga karena takut akan gempa susulan. Mereka memilih tidak kembali ke rumah yang berada di pesisir pantai. Ratusan warga Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di kebun-kebun warga dan tidak berani kembali ke rumah karena takut gempa susulan. Warga memutuskan mengungsi ke kebun karena permukiman mereka berada di pesisir pantai. Warga menempati tenda darurat dan tidur hanya beralaskan tikar hingga kardus bekas. Untuk makan, warga harus kembali ke kampung untuk mengambil bahan makanan dan dimasak di lokasi pengungsian. Masih takut ya? Iya. Mereka mengungsi di sini sejak kapan ini? Kemarin. Bisa cerita sedikit waktu gempa itu bagaimana Mama keluar dari rumah tuh? Sementara saya habis sholat itu, habis sholat saya mau keluar, mau sapu halaman. Tiba-tiba gempa. Saya bawa sapi anak mantu keluar. Kami lari sudah ke sini. Saat ini mereka belum berani pulang ke rumah atau bagaimana? Kami masih takut. Masih trauma. Iya. Kini warga bertahan dengan makanan seadanya. Mereka berharap perhatian dari pemerintah. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, sejumlah pengungsi bersama relawan Dompet Duafa melaksanakan ibadah sholat Jumat pertama setelah musibah gempa bumi di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Secara gotong royong, warga pengungsi dan relawan membangun tenda dan alas dari terpal di halaman Masjid Agung Baitur Rahman. Ya pemirsa, ini adalah Jumat pertama pasca gempa dan warga menggelar ibadah sholat Jumat di Masjid Darurat ini di Baitur Rahman karena kondisi yang tidak bisa digunakan dan mengalami kerusakan cukup parah akibat gempa. Akhirnya warga tadi membangun fasilitas seadanya untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan kalau kita lihat memang ya, ini saat aktivitas warga mencoba untuk tadi ibadah sholat Jumat di pelataran ya pemirsa. Karena memang dikabarkan beberapa titik diantaranya di tembok ya. Dan juga dinding ini retak dan berlubang sehingga warga tidak berani sholat di bawahnya. Jadi memang fondasinya sangat fragile seperti itu, rapuh. Dan warga ini sholat dengan menjaga tempat sehingga dipindahkan pada halaman yang dipasang tenda untuk gelaran sholat Jumat pertama pasca gempa. Ya, dan untuk mengetahui kondisi korban gempa di Nusa Tenggara Timur, kita bergabung dengan rekan Muharlin langsung dari Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Muharlin, selamat sore. Bagaimana kondisi di sana, karena kita tahu bahwa disebutkan tadi ada banyak gempa susulan dan warga juga masih mengungsi. Ya Muharlin, silakan Muharlin. Iya baik, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Untuk update kondisi dari para pengungsi korban gempa yang mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, untuk warga ini masih bertahan begitu di pos-pos atau di tenda pengungsian, khususnya kebanyakan dari mereka khususnya di wilayah Kabupaten Nagekeo ini warga mendirikan tenda mandiri di depan halaman rumahnya karena mereka khawatir takut akan terjadi kembali gempa susulan yang memang sampai dengan hari ini gempa susulan masih sering terjadi, dan kami pun selama berada di sini Juno dan juga pemirsa masih sering merasakan gempa susulan yang terjadi khususnya pada waktu dini hari menuju ke waktu siang hari. Dan untuk kondisi saat ini kita bisa lihat ini merupakan tenda-tenda mandiri yang dibangun oleh warga tepatnya di depan halaman rumah mereka. Mereka lebih memilih bertahan di atau bermalam di dalam tenda karena khawatir dan juga trauma begitu ketika gempa susulan kembali terjadi. Dan untuk itu mereka juga karena sering bermalam begitu di tenda-tenda yang dibuat oleh mereka, sejumlah penyakit mulai berdatangan gitu, mulai menghampiri mereka. Ini posko, salah satu posko yang berada tidak jauh dari rumah warga yang didirikan oleh Dompet Duafa. Ini merupakan posko kesehatan. Kita akan mewawancarai salah seorang warga di sini, Juno dan juga pemirsa. Selamat sore Ibu. Sore. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Aminah. Bu Aminah, kalau boleh tahu apa saja yang dikeluhkan Bu sampai Ibu mengecek kesehatan di pos ini? Keluhan saya kaki kaku, jari kaki kaku, jari tangan kaku, terus ini dengan keluhan ini warga yang lain itu pilek, batuk, terus ini asam urat, kolesterol. Ya penyebabnya mungkin kalau ini asam urat mungkin ini faktor makan minum mungkin ya. Bukan tinggal di tenda darurat. Kenapa sih Bu alasannya memilih tinggal? Karena lebih nyaman nyaman dengan kami bisa memperhatikan rumah kami. Terus kebutuhan airnya itu tercukupi. Sejauh ini untuk bantuan sendiri Bu, untuk yang warga bermalam di tenda mandiri, ada gak sih bantuan yang datang untuk warga Bu? Kalau mungkin yang lain saya tidak tahu. Kalau untuk saya pribadi sendiri saya belum dapat dari hari pertama. Belum dapat. Selama ini untuk makan dan kebutuhan lain? Iya, syukurnya tinggal dekat rumah, jadi makan minum yang selama ini kami ada maksudnya persediaan sudah ada.
Sana akan bertahan berapa lama Bu bermalam di tenda mandiri? Sudah kalau memang tidak ada gempa lagi, berarti kami sudah bisa masuk ke rumah. Atau kalau selama masih ada gempa, masih tidur di tenda mandiri, di pengungsi di belakang rumah. Masih sering merasakan gempa ya Bu? Iya masih. Jadi berapa kali Bu gempa yang dirasakan? Ya kalau hitungan kita tidak tahu berapa kali, cuman kan setiap saat kan pasti ada. Mungkin harapannya Ibu kepada pemerintah begitu Bu, terkait dengan bantuan kah ataupun penanganan musibah ini seperti apa sih Bu? Kalau harapan saya, karena kan rumah saya ini terdampak juga toh, maksudnya tidak terjadinya parah, tapi kan rata-ratanya ada toh, maksudnya setidaknya bantuan itu berupa ini material, begitu saja. Yang lain Bu seperti kebutuhan makanan dan kebutuhan logistik lain? Kalau ada ya kami terima-terima saja kalau dikasih, maksudnya kan kalau ada toh, maksudnya selama ini kan saya belum dapat. Kalau memang itu ya semua warga diperlukan untuk bantuan itu. Ibu selama bermalam di tenda nyaman gak sih Bu? Terus tidurnya pakai apa? Mungkin kan tiap malam dingin ya Bu ya? Kalau malam pertama, malam kedua, malam ketiga itu kami pakai alas, pakai tikar saja. Cuman kebetulan kami ngidapnya di belakang rumah kami, kan kami bisa ambil spring bed untuk alas. Terus dinginnya mulai dari malam itu sudah dingin, nyamuknya banyak. Itu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga musibah ini Ibu cepat berlalu ya Bu ya. Terima kasih Ibu Aminah atas waktunya. Juno dan juga pemirsa, barusan perbincangan saya dengan dari musibah gempa yang terjadi beberapa lalu, yang mana tadi juga disampaikan oleh warga mereka mulai mengeluhkan sejumlah penyakit begitu akibat terlalu lama tidur di luar. Kemudian ini yang paling penting diharapkan oleh warga terkait dengan bantuan, di mana sebagian warga juga sama sekali belum mendapatkan bantuan dari pemerintah karena mereka memilih untuk mengungsi di tenda-tenda mandiri yang mereka bangun. Terus juga untuk bantuan penanganan ini yang paling diharapkan oleh warga terkait dengan seperti apa nantinya peran pemerintah untuk menangani dan juga terkait dengan rumah-rumah warga yang hancur, dan ada juga beberapa kebanyakan sama sekali tidak bisa ditinggali. Mereka meminta kepada pemerintah untuk menangani permasalahan gempa yang menimpa mereka, khususnya bagi pemerintah nanti ke depannya akan seperti apa, dan juga yang diharapkan tentunya pembangunan serta renovasi rumah mungkin yang paling diharapkan atau diminta atau diinginkan oleh para masyarakat korban gempa Nusa Tenggara Timur. Ya, kita dapat tadi semua testimoninya dan keadaan di sana memang masih semuanya serba kekurangan ya, dan juga bantuan pemerintah belum maksimal, kurang lebih seperti itu. Semoga saudara-saudara kita di sana kuat dan tetap optimis, nanti insya Allah akan ada bantuan dalam beberapa hari ke depan, dan kita semuanya juga yang menyaksikan bisa membantu berdonasi seperti itu. Terima kasih Muharlin atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Kapolda NTT Irjen Polisi Rudi Darmoko meninjau lokasi pengungsian korban gempa di Kabupaten Nagekeo, dan Kapolda berbincang dengan sejumlah anak korban gempa dan memberikan bingkisan makanan kepada mereka. Ya, ketika bencana gempa, pemirsa, tentunya yang jadi perhatian adalah anak-anak, di mana memang mereka adalah usia yang sangat rentan, baik itu secara emosional dan juga fisik ya, pasti akan terdampak. Dan ini nampak didampingi Kapolres Nagekeo, Kapolda menyambangi para pengungsi korban gempa, membagikan bantuan logistik kepada para pengungsi, dan juga membangun dapur umum dan mendistribusikan air bersih di posko pelayanan masyarakat yang terletak di Polres Nagekeo. Polisi juga memberikan pendampingan trauma healing ya, dan hiburan kepada anak-anak untuk menghilangkan trauma atas gempa yang menimpa mereka. Ini yang duduknya manis, tertib, dapat hadiah. Ya. Semuanya dapat. Ya, cepat pulih untuk NTT, doa dan pikiran kita bersama tertuju pada NTT, dan semoga bantuan segera tiba dengan maksimal. Selanjutnya pemirsa, kita ke bencana kebakaran. Ini unjuk rasa mahasiswa tuntut pemerintah serius tangani kebakaran hutan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan diwarnai kericuhan. Mahasiswa memberikan batas waktu 2 pekan pada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan karhutlah. Saling dorong antara mahasiswa dengan polisi terjadi di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Mahasiswa dicegat saat berupaya masuk ke halaman gedung DPRD agar aksi mereka ditanggapi anggota dewan.
Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang tergabung dalam aliansi BEM se-Kalsel berunjuk rasa mengkritisi penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dinilai belum maksimal dan mengancam kesehatan masyarakat. Mahasiswa meminta pemerintah serius menangani karhutla yang tiap tahun terjadi. Terlalu kami sampaikan bahwasanya tindakan-tindakan yang dihadirkan atau jawaban-jawaban yang dihadirkan oleh pemangku kebijakan bersifat normatif dan diusahakan. Kita mau langkah konkret dengan tenggat waktu yang sudah kami sebutkan tadi di poin tuntutan, tapi mereka semua tidak bisa berani menjawab. Kami ikut terlibat langsung juga untuk janganlah kita ini kan menyalah, menuduh, meniwas itu sangat gampang. Bagaimana di lapangan? Jadi kalau untuk divonis hanya 2 minggu, perasa itu terlalu naik. Mahasiswa menyatakan aksi lanjutan akan digelar jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti pemerintah. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Menteri Kehutanan meninjau langsung penanganan karhutla Camp Pit Tumbang Nusa Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Ya, ini Menteri Kehutanan pemirsa Raja Juli Antoni berkunjung ke karhutla Camp Pier ya, Tumbang Nusa, Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Menhub kita lihat ya, menanam pohon ulin di area persemaian. Menteri Kehutanan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berjuang keras untuk memadamkan api dari kebakaran hutan di Kalimantan. Hati dari lubuk hati yang paling dalam saya ucapkan terima kasih kepada Forkompinda atas kerjasama Bapak sekalian selama ini, dan tentu kepada Bapak-Bapak semua yang ada di lapangan yang dari hari ke hari meninggalkan keluarga, memadamkan api yang melahap hutan dan lahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan, kesehatan, dan keberhasilan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak Raja titip ya bahwa kalau kita bicara kebakaran hutan kan ini masalah klasik dan pasti ketika kemarau, panas seperti itu ini akan terjadi. Jadi jangan hanya fokus pada hasilnya sekarang, tapi proses pencegahannya itu mohon dipersiapkan ya Pak. Karena tahun depan pasti akan terjadi lagi. Nah, sholat Istiqoh atau sholat minta hujan digelar oleh pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur bersama warga. Sholat digelar sebagai bentuk ikhtiar dan doa agar hujan segera diturunkan di tengah kebakaran hutan akibat kemarau panjang. Ya, nampak pemirsa ratusan orang dengan khusyuk menjalani rangkaian sholat Istisqo di halaman Masjid Agung Baitul Hikmah, Tanjung Redep, Berau, Kamis siang. Sholat ini sendiri merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan ketika masyarakat mengalami kekurangan air akibat kemarau. Cuaca panas disertai kabut di wilayah Berau sudah berlangsung hampir 1 bulan. Jemaah memohon kepada Sang Maha Kuasa agar diberikan rahmat berupa turunnya hujan. Dan hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan di Berau semakin masif. Titik lokasi kebakaran menyebar di beberapa wilayah yang mencapai 118 hektar. Dan akibat kebakaran hutan di Kalimantan, kualitas udara di Kalimantan menjadi sangat buruk berdasarkan halaman indeks standar pencemar udara. Terungkap wilayah Kalteng indeks udara sebesar 261. Nah, kalau kita lihat pemirsa ya, dari indeks standar pencemaran udara ini ISPU, kita lihat nih Kalimantan tuh merah banget dan hampir orange juga perpaduannya. Tapi di beberapa titik tuh merah pekat. Ini sekaligus mengungkap bahwa indeks kualitas udara di Kalimantan Tengah ini sebesar 261. Sementara menurut situs iqair.com, akibat kebakaran hutan wilayah di Kalimantan seperti Banjarmasin dan sekitarnya menjadi kota berpolusi hari ini. Pergerakan angin juga terpengaruh dengan asap tebal akibat karhutla. Polusi separa ini sangat berbahaya bagi kesehatan pernapasan warga. Sebenarnya alam itu nggak pernah salah pemirsa, manusianya yang salah. Ya, meski tak separah kemarin pemirsa, namun sejumlah titik api masih terlihat di ruas wilayah Pulau Kalimantan. Kalau dari Google Maps yang kami himpun pemirsa, beberapa wilayah memang masih mengalami kebakaran hutan seperti di Kabupaten Pulang Pisau dan Seruyan, Kalimantan Tengah.
Dari tayangan ini kita bisa lihat bahwa sejumlah titik kebakaran ini parah seperti itu. Dan ini hampir ya, titiknya hampir menyelimuti seluruh pulau Kalimantan. Dan walau titik api ini mulai berkurang dibanding kemarin, namun kebakaran hutan masih terlihat mendominasi wilayah di tanah air di Pulau Kalimantan dibandingkan di kawasan Sarawak, Malaysia dan Brunei Darussalam. Ada apa itu? Apa bedanya Brunei dan Malaysia? Padahal satu land ya, satu pulau gitu. Ya, asap kebakaran hutan lahan yang melanda Kalimantan Indonesia mulai mempengaruhi kawasan negara tetangga di ASEAN. Sarawak, Malaysia menutup ratusan sekolahnya akibat asap yang mengganggu udara. Kalau kita lihat Sarawak has shuts 591 school across 10 district. Jadi ada 10 distrik ya. Ada ratusan sekolah yang ditutup dan ini sudah asapnya menyebar ke Sarawak, Malaysia hingga kualitas udara memburuk. Kalau kita lihat visualnya pemirsa, ini memang tidak layak dihirup ya. Bukan lagi harus dihindari tapi memang harus pergi dari daerah ini kalau kita lihat. Karena sudah tidak bisa lagi, jarak pandang pun sangat jelek seperti itu. Dan ini yang membuat 591 sekolah di 10 distrik di Sarawak ini ditutup. Dan penutupan ini diberlakukan sambil memantau perkembangan kualitas udara dari kebakaran hutan di Kalimantan. Kebijakan ini diberlakukan karena ada 200.000 murid sekolah di Sarawak, Malaysia terpapar kualitas udara buruk akibat asap karhutlah. Sementara puluhan hektar lahan terbakar, Bupati Lamandau pantau langsung karhutlah di RT 9 Desa Kujan, Kalimantan Tengah. Kabupaten Lamandau sekarang api lagi mengarah ke Kalau kita lihat dari tayangan ini pemirsa, kebakarannya ya parah ya. Kita lihat bahwa asap, api merah sekali. Ini suasananya malam hari ya. Dan ini adalah Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra yang memantau langsung api yang masih menyala di beberapa lahan di wilayah Desa Kujan. Ini api masih menyala dan proses pemadaman yang berlangsung belum bisa mematikan total kebakaran. Meski begitu, mengerahkan seluruh pihak, pemerintah daerah berupaya keras untuk segera memadamkan api. Ke saya Bupati Kabupaten Lamandau, CKP kami hari ini ada kebakaran sekitar yang terlapor 30-40 hektar. Tadi nyaris menyerang alat vital negara, yakni gardu induk di Kabupaten Lamandau dan 4 titik sutet. Nah, sekarang api lagi mengarah ke perusahaan PT KSO. Mohon doanya untuk masyarakat Kabupaten Lamandau. Sekarang api lagi mengarah ke PT KSO. Ini sudah siaga penuh. Semoga apinya cepat padam. Tadi kita sudah dari yang sebelah sana. Ini arealnya adalah area gambut lumayan dalam. Dulu pernah digunakan untuk ladang warga. Jadi lumayan terasa. Sampai sini rasa panas dari bara apinya. Semoga kita dilindungi. Ya sedih ya pemirsa lihat hutan yang saya yakin habitat banyak sekali hewan-hewan ya, baik itu orang hutan ataupun hewan langka lainnya yang pasti jadi korban. Bukan karena memang ya tadi bencana alam, tapi juga pasti ada andil manusia dalam proses terjadinya kebakaran ini. Dan kabut asap akibat maraknya kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terasa semakin pekat akibat meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Diketahui 2 wilayah yang cukup rawan, yakni Kemeloh Baru dan kawasan Tumbang Nusa. Pemerintah Kota Palangkaraya memaksimalkan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, salah satunya pemadaman titik api dengan berbagai cara yang berkolaborasi dengan lintas sektor. Dampak dari kabut asap juga dirasakan para pengendara yang harus menggunakan masker saat melintas di sejumlah ruas jalan, salah satunya kawasan Jalan Yosudarso hingga Bundaran Besar Palangkaraya.
Selain itu, bau asap yang terbawa masih terasa dan mengganggu warga yang beraktivitas di luar rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, seperti yang saya sebutkan di awal pemirsa, dan kita tahu semua bagaimana sebenarnya ini langganan tiap tahun Kalimantan darurat kebakaran hutan dan lahan. Tidak hanya Kalimantan, kadang Sumatera pun juga. Puluhan ribu hektar lahan terbakar membuat relawan pemadam karhutla kelelahan bahkan pingsan. Keluar aja, keluar. Buat. Akibat kelelahan memadamkan kebakaran hutan dan lahan serta terkepung dan menghirup asap pekat, 2 relawan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah jatuh pingsan. Rizky Mubarak, relawan ini bahkan terpaksa digendong. Korban pun dilarikan menggunakan ambulan ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan perawatan. Sementara Gusti, seorang petugas posko gabungan pengendalian karhutla, juga tumbang kelelahan akibat banyak menghirup asap pekat. Terlalu menghirup banyak asap dan ya lumayan jarak titik api cukup jauh dan besar juga apinya. Selama karhutla, para relawan ini jatuh bangun berjuang memadamkan karhutla, bekerja siang malam tanpa dibayar sepeser pun. Bahkan mereka membiayai sendiri kebutuhan BBM, makan, dan minum. Banyaknya titik api yang muncul membuat kebakaran terus meluas. Salah satunya di Kota Palangkaraya. Kalimantan lagi-lagi darurat kebakaran hutan dan lahan. Berdasar data BPBD, Kalimantan Barat jadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, lebih dari 28.700 hektar. Kalimantan Tengah lebih dari 2.300 hektar dan Kalimantan Selatan 3.400 hektar lebih. Hampir sebagian besar wilayah di Kalimantan menjadi wilayah terdampak karhutla dengan masing-masing provinsi memiliki sedikitnya 3 wilayah paling terdampak. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai berdampak pada kehidupan warga, terlebih kabut asap pekat menyulitkan aktivitas warga dan membuat indeks kualitas udara memburuk. Rabu 19 Agustus, indeks kualitas udara di Kota Palangkaraya mencapai 487, masuk kategori berbahaya dan berdampak pada jarak pandang. Tim kontributor iNews melaporkan. Ya, miris pemirsa, ya, tadi ada 28.000 lebih hektar terbakar terus terdampak warga, dan ini kejadian yang berulang tiap tahunnya ya. Semoga saudara-saudara kita yang terdampak Kalimantan cepat pulih ya, tadi cepat hujan juga, amin ya robbal alamin. Plus juga kita nggak lupa bahwa ada manusia, ada juga hewan yang hidup di hutan, yang lagi-lagi bumi itu bukan cuma punya manusia ya, egois kalau kita bilang ini punya kita gitu. Nah, selanjutnya pemirsa, 10 hari sudah asap pekat masih membubung tinggi menyelimuti tempat pembuangan akhir Ciniru di Kuningan, Jawa Barat. Selain penambahan pasokan air, hasil pemetaan drone thermal menjadi acuan penanganan kebakaran. Memasuki hari ke-9 kebakaran hebat yang melanda tempat pembuangan air sampah di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, asap pekat masih membumbung tinggi, menyelimuti seluruh area kawasan dan sekitarnya. Mulai Kamis pagi, pola penanganan kebakaran tersebut lebih terfokus secara bertahap terhadap hasil pemetaan drone thermal yang diterbangkan dengan penyesuaian suhu maupun kondisi. Sedangkan untuk menambal kekurangan pasokan sumber air, bantuan provinsi berupa 2 tangki dengan kapasitas 5.000 liter per truk mulai diberdayakan. Meski belum terasa perbandingan secara signifikan, hadirnya drone thermal dan juga tambahan water supply diharapkan menjadi solusi daripada hambatan yang terjadi selama 8 hari terakhir penanganan berlangsung. Alhamdulillah nih dari teman-teman dari provinsi ngedrop lagi nih alat tangki suplai air, karena memang ini yang sangat dibutuhkan untuk membasahi area-area yang, karena kebakaran sampah ini kan spesifik, tidak hanya muncul di atas tapi ada juga yang di bawah, sehingga suplai air itu cukup banyak. Dan saya juga haturkan terima kasih ke Pak Gubernur dengan Pak Sekda Provinsi Jawa Barat yang sudah membantu kami, karena mereka mengirimkan lagi kendaraan nih seperti yang di belakang saya dari hari kemarin. Barangkali ini yang sangat efektif membantu untuk membasahi berarti area TPA yang memang terbakar, kelihatan di atasnya dan mungkin juga di bawahnya masih ada api.
Sehari sebelumnya, BPBD Kabupaten Kuningan melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Barat untuk menerjunkan 2 pilot drone thermal yang didatangkan dari BPBD Kota Cirebon. Bukan tanpa alasan, penggunaan alat tersebut dirasa dapat lebih memudahkan proses penanganan. Terlebih, drone thermal tersebut bisa memetakan area mana saja yang masih memiliki suhu panas tinggi. Yang diperbantukan di sana ternyata masih ada banyak titik panas, itu kisaran 80 derajat Celcius ke atas ya, dan yang masih terdapat di TPS Ciniru itu sendiri. Tambahan water supply serta penanganan terfokus dan mengacu pada hasil pemetaan drone thermal menjadi solusi daripada kendala yang dialami para petugas dalam 8 hari penanganan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, sebuah rumah yang dihuni peserta pelatihan TNI dan Polri di Cimanggis, Kota Depok viral di media sosial setelah dikeluhkan warga. Warga terganggu dengan suara berisik yang bersumber dari rumah tersebut hingga larut malam. Warga RT 02 RW 13 Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Kota Depok dibuat resah oleh suara berisik yang bersumber dari sebuah rumah yang dihuni sejumlah anggota muda TNI dan Polri yang sedang menjalani masa pelatihan. Menanggapi hal tersebut, Ketua RT sempat membenarkan adanya aduan dari warga. Diketahui, suara ramai terjadi karena adanya perayaan HUT RI, namun tidak berlangsung hingga larut malam. Udah dilakukan mediasi juga ya Pak? Sudah kemarin dilakukan masih bahkan pihak yang bersangkutan nama yang itu datang saya Pak RW, keamanan RW 13 dan Pak Umar sendiri, dan ketemu sama keluarga mereka sebelum maghrib. Hasilnya seperti apa Pak? Hasilnya udah kesepakatan meminta maaf. Pemilik rumah berjanji kepada pengurus lingkungan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Kini situasi di kawasan Pasir Gunung Selatan telah kembali kondusif. Dari Depok, Jawa Barat, Yuliski, iNews melaporkan. Tercemar limbah industri, aliran kali di Kota Bekasi kembali berwarna hitam dan berbusa putih serta mengeluarkan bau menyengat. Akibatnya sejumlah ikan dan ekosistem yang berada di sepanjang aliran kali Bekasi mengalami keracunan. Beginilah kondisi Kali Bekasi yang berada di Jalan M. Hasibuan dan Jalan Raya Pintu Air Bekasi Selatan dan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat yang kembali tercemar limbah industri. Aliran Kali Bekasi yang sebelumnya sempat terlihat jernih, kini kembali terlihat mengeluarkan buih-buih putih serta beraroma tak sedap. Selain itu, warna air di kali yang terhubung dengan Kali Cikeas dan Cilengsi tersebut berubah menjadi hitam pekat. Akibatnya membuat salah satu aliran kali di Jalan Raya Pintu Air Bekasi Utara yang juga sebagai suplai air baku PAM terdampak. Ini udah sering kayak gini Bang di Kali Bekasi? Kali Bekasi sering Bang. Sering ya? Sering banget Bang. Kalau hitam begini, bau nggak Bang air? Bau Bang. Bau ya? Jadi kayak ikan kabut-kabut juga pada mati Bang. Oh, mati ya. Warga yang terdampak berharap pihak terkait segera menanggulangi permasalahan yang ada. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pasangan suami istri warga negara Cina diduga melakukan perburuan liar satwa dilindungi di Jayapura, Papua. Keduanya diamankan petugas imigrasi karena diduga melanggar izin. Dua warga negara Tiongkok pasangan suami istri diamankan petugas imigrasi Jayapura setelah diawasi menunjukkan adanya aktivitas yang diduga tidak sesuai dengan izin tinggal kunjungan. Keduanya masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 3 Juli 2026 dengan tujuan kunjungan. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima pada Maret 2026. Petugas kemudian melakukan penelusuran termasuk menganalisis sejumlah aktivitas dan bukti digital di media sosial. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku datang ke Papua bersama istrinya untuk berlibur dan mengunjungi sejumlah destinasi wisata. Namun petugas menemukan dokumentasi foto dan video yang mengikuti aktivitas berburu bersama masyarakat setempat.
Keduanya juga menjual produk kesehatan tanpa izin. Sudah masuk ke Indonesia prosedur atau tidaknya kan begitu untuk arah kepadanya bahwa kalau kita di sini tidak melalui tidak ada pengumuman adanya pada masuk untuk arah tersebut. Tentunya ini adalah merupakan ilegal. Kedua WNA Tiongkok ini diproses untuk dipulangkan ke negara asal melalui mekanisme deportasi. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Madumi, iNews melaporkan. Baik, kita jeda dulu pemirsa dan akan kembali dengan informasi terkait sidang pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sesaat lagi di Sindo Sore.